Perusahaan properti ini tiba-tiba bersiap menerbitkan lebih dari 1 miliar saham baru di pasar. Bukan sekadar aksi korporasi biasa, tetapi langkah besar yang bisa mengubah peta kepemilikan perusahaan sekaligus masa depan bisnisnya. Perusahaan itu adalah PT Pakuan Terbuka, emiten properti dengan kode saham uang di Bursa Efek Indonesia. Yang membuat cerita ini semakin menarik. Di balik manuver perusahaan ini ada satu nama besar yang mulai sering muncul di pasar modal Indonesia. Namanya Happy Hapsoro, pengusaha yang dikenal sebagai silent tycoon, ini memang jarang tampil di publik, tetapi langkah investasinya di berbagai emiten justru semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir. Kini, perusahaan yang berkaitan dengan bisnisnya kembali membuat gebrakan. PT Pakuan Terbuka berencana melakukan rights issue atau penerbitan saham baru sekitar 1,21 miliar lembar. Aksi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa perusahaan ini butuh dana besar? Apa dampaknya bagi investor? Dan yang paling penting, apakah ini langkah awal untuk membangun kerajaan properti baru di Indonesia? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Bagian 1, mengenal PT Pakuan Terbuka. Sebelum membahas rights issue-nya, kita perlu mengenal dulu perusahaan ini. PT Pakuan Terbuka sebenarnya bukan pemain baru di dunia properti Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1971 dengan nama awal PT Pakuan International Country Club. Pada awalnya, bisnis utama perusahaan ini bukan perumahan atau apartemen seperti yang banyak kita lihat sekarang. Justru fokus utamanya adalah pengelolaan fasilitas golf dan resort. Salah satu aset utamanya adalah Sawangan Golf, Hotel dan Resort di Depok, Jawa Barat. Kompleks ini memiliki lapangan golf internasional 18 hole, hotel bintang 3, restoran dan fasilitas rekreasi, area wisata dan olahraga. Semua fasilitas ini berdiri di atas lahan sekitar 17,8 hektare. Namun seiring waktu, strategi bisnis perusahaan mulai berubah. Pada sekitar tahun 2019, Pakuan mulai bertransformasi menjadi pengembang properti. Fokusnya adalah mengembangkan kawasan hunian modern dengan konsep kota mandiri. Bagian 2, Proyek Andalan, Sila at Sawangan. Perubahan arah bisnis Pakuan terlihat jelas dari proyek utamanya. Nama proyek itu adalah Sila at Sawangan, sebuah kawasan hunian premium yang dikembangkan di Depok, Jawa Barat. Proyek ini memiliki luas sekitar 102 hektare, dengan danau alami sekitar 26 hektare di dalamnya. Sila at Sawangan bukan hanya perumahan biasa. Konsepnya adalah integrated township, atau kota mandiri modern. Di dalamnya direncanakan ada berbagai fasilitas seperti kawasan hunian, area komersial, fasilitas pendidikan, pusat rekreasi, area lifestyle. Menariknya, proyek ini tidak dikerjakan sendirian oleh Pakuan. Perusahaan bekerja sama dengan Diamond Development Indonesia, anak usaha dari Mitsubishi Corporation Jepang. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki ambisi besar untuk menjadi salah satu kawasan hunian premium di wilayah selatan Jakarta. Bagian 3, masuknya Happy Hapsoro. Lalu, bagaimana peran Happy Hapsoro dalam cerita ini? Nama Happy Hapsoro mulai muncul dalam struktur kepemilikan Pakuan sejak tahun 2025. Melalui perusahaan investasinya PT Basis Utama Prima, ia membeli sekitar 196,44 juta saham Pakuan. Jumlah itu setara dengan 16,24% saham perusahaan. Harga pembelian saham tersebut sekitar Rp467 per lembar. Total dana yang digelontorkan mencapai sekitar Rp91,7 miliar. Namun langkahnya tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, ia kembali menambah kepemilikan saham. Hapsoro membeli sekitar 234 juta saham, sehingga kepemilikannya mencapai sekitar 19,35% di Pakuan. Dengan porsi tersebut, ia langsung menjadi salah satu pemegang saham utama perusahaan. Masuknya investor besar seperti Hapsoro biasanya membawa harapan baru, karena seringkali mereka membawa strategi bisnis baru, jaringan investasi, atau bahkan transformasi perusahaan. Bagian 4, siapa sebenarnya Happy Hapsoro? Untuk memahami langkah ini, kita juga perlu mengenal sosok Happy Hapsoro. Nama lengkapnya Hapsoro Sukmono Hadi. Ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki jaringan bisnis cukup luas di berbagai sektor. Mulai dari energi, properti, hingga hospitality. Di pasar modal,
Salah satu perusahaan utamanya adalah PT Rukun Raharja Terbuka, Raja. Perusahaan ini bergerak di bidang infrastruktur gas dan energi. Hapsoro juga terlibat dalam berbagai emiten lain, seperti PT Sanurhasta Mitra Terbuka, Mina, PT Red Planet Indonesia Terbuka, PSKT, PT Bukit Uluwatu Villa Terbuka, BUVA. Investasi-investasi ini menunjukkan pola yang cukup menarik. Banyak perusahaan yang ia masuki berada di sektor properti, resort, hotel, lifestyle destination. Dengan kata lain, ada kemungkinan ia sedang membangun ekosistem bisnis hospitality dan properti yang saling terhubung. Bagian 5, rencana rights issue 1,21 miliar saham. Sekarang kita masuk ke inti berita ini. PT Pakuan Terbuka berencana melakukan rights issue dengan menerbitkan sekitar 1,21 miliar saham baru. Rights issue adalah aksi korporasi di mana perusahaan menerbitkan saham baru dan memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membelinya terlebih dahulu. Tujuannya biasanya untuk menambah modal perusahaan, membayar utang, atau mendanai ekspansi bisnis. Namun ada konsekuensi penting dari rights issue. Jika pemegang saham lama tidak membeli saham baru tersebut, maka persentase kepemilikan mereka bisa terdilusi atau berkurang. Artinya, kepemilikan investor bisa berubah setelah aksi korporasi ini selesai. Bagian 6, kenapa Pakuan butuh dana baru? Lalu pertanyaannya, kenapa Pakuan membutuhkan dana tambahan sebesar itu? Ada beberapa kemungkinan alasan strategis. Pertama, untuk mempercepat pengembangan proyek Sila Ed Sawangan. Proyek kota mandiri seluas lebih dari 100 hektare tentu membutuhkan investasi besar. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga fasilitas komersial. Kedua, untuk memperkuat modal kerja perusahaan. Ketiga, untuk membuka peluang ekspansi ke proyek baru. Dalam bisnis properti, akses terhadap modal adalah faktor penting. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin cepat perusahaan bisa mengembangkan proyek. Bagian 7, dampak di pasar saham. Masuknya Happy Hapsoro sebelumnya sudah memberikan efek besar di pasar. Setelah ia membeli saham Pakuan, harga saham perusahaan ini sempat melonjak tajam. Bahkan sempat mencapai auto rejection atas ARA dalam beberapa sesi perdagangan. Pada satu titik, harga sahamnya bahkan sempat melonjak lebih dari 24% dalam satu hari. Lonjakan tersebut menunjukkan satu hal. Pasar melihat masuknya Hapsoro sebagai katalis positif bagi perusahaan. Investor biasanya percaya bahwa investor besar bisa membawa perubahan strategis. Bagian 8, prospek bisnis ke depan. Jika melihat tren industri, sektor properti di Indonesia memang memiliki prospek yang menarik. Beberapa faktor yang mendukung antara lain. 1. Pertumbuhan populasi perkotaan. 2. Kebutuhan hunian yang terus meningkat. 3. Pengembangan kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Depok sendiri termasuk wilayah yang berkembang pesat. Lokasinya yang dekat dengan Jakarta membuat permintaan hunian tetap tinggi. Jika proyek seperti Sila Ed Sawangan berhasil dikembangkan dengan baik, potensi nilainya bisa sangat besar. Apalagi jika didukung oleh investor kuat dan jaringan bisnis yang luas. Bagian 9, risiko yang tetap harus diperhatikan. Namun tentu saja, setiap investasi juga memiliki risiko. Dalam kasus rights issue, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dilusi saham bagi investor lama. Kedua, keberhasilan penggunaan dana. Hasil rights issue. Jika dana tersebut digunakan secara efektif untuk ekspansi bisnis, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat. Namun jika tidak, maka potensi pertumbuhan bisa menjadi terbatas. Selain itu, sektor properti juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, seperti suku bunga, daya beli masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Bagian 10, apakah ini awal kerajaan properti baru? Jika melihat pola investasi Happy Hapsoro, banyak analis percaya bahwa langkah-langkah ini bukan kebetulan. Ia terlihat membangun jaringan bisnis yang saling terhubung. Mulai dari energi, hospitality, properti, hingga lifestyle destination, masuknya ia ke Pakuan bisa menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Jika rights issue ini berhasil dan proyek-proyek Pakuan berkembang pesat, bukan tidak mungkin perusahaan ini akan menjadi salah satu pemain besar di sektor properti Indonesia. Penutup, jadi, rencana rights issue sekitar 1,21 miliar saham oleh PT Pakuan Terbuka bukan sekadar aksi korporasi biasa. Ini bisa menjadi langkah penting dalam perjalanan transformasi perusahaan.
Terutama setelah masuknya investor besar seperti Happy Hapsoro yang kini memegang sekitar 19% saham perusahaan. Apakah langkah ini akan membawa Pakuan menjadi pemain besar di sektor properti? Atau justru menjadi ujian besar bagi strategi bisnis perusahaan? Kita tentu harus menunggu perkembangan selanjutnya. Karena di dunia bisnis dan pasar modal, setiap langkah besar selalu membawa peluang sekaligus risiko. Jika kamu suka pembahasan seperti ini tentang bisnis, saham, dan strategi perusahaan besar, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang melek dunia bisnis. Sampai jumpa di pembahasan saham berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.